yang penting kuliah aja dulu. Sementara masa depan kita nggak tahu, pergantian mungkin dirasakan juga sama mas-mas 98. Artinya memang kuliah sekedar untuk title aja. Kita nggak tahu mau ke depan gimana karena memang belum ada, batu bara belum booming. Ya minyak bumi juga bukan ranah kita waktu itu. Jadi memang benar-benar nggak jelas lah ya. Jadi dari situ mungkin membentuk satu karakter komunitas yang cenderung nggak konservatif, malah lebih cenderung los kewae lah. 1 tahun jadi manajer, ada yang 2 tahun udah jadi manajer, tapi di perusahaan-perusahaan kecil, CV kecil ini, di haji-haji terutama, yang tadinya hajinya nambang liar, kita mulai perbaiki pelan-pelan dengan dasar ilmu dan profesi kita yang ala kadarnya, tapi alhamdulillah bisa merubah yang tadinya CV ilegal, kita arahkan untuk menjadi tambang yang resmi. Semua aku harus berhenti kuliah waktu itu, bilang sama Pak De Haryanto, Pak saya nggak kuat mikir saya, padahal duitnya udah habis. Saya harus kerja ke kapal sebelum akhirnya ya begitulah, dijemput lagi sama teman-teman itu. Jago sepak bola. Tapi yang nontonin kan 99 itu, yang siap sedia itu. Saya kira masih asik dan akan lebih asik kalau kita bareng-bareng lah menyelesaikan lagi. Terutama ya makanya di grup sudah ada ikatan milenial, punya banyak-banyak ide ya. Saya kira ya kalau dulu kita segala sesuatunya dibuat manual, sekarang digitasi dengan berbagai kemajuan. Ya ikatan dinosaurus itu luar biasa, dan itu semangatnya mereka bisa jadi teladan untuk kita semua. Ya mudah-mudahan di generasi kita IKATA juga ya tetap berkibar sebagaimana yang senior-senior kita sudah membawa IKATA ke level yang tinggi. Jadi jangan sampai di sekarang ini juga kita tidak mampu meneruskan tongkat estafetnya. Itulah. Jadi wong kuliah tapi kok koyo wong ra kuliah gitu. Jadi ngalir aja, semuanya ngalir gitu. Mau masuk yo masuk gitu ya. Mau buat kegiatan apa yo ayo gitu. Dijak merono ya ayo gitu. Tapi mungkin ini karena faktor juga, produknya output ya dari yo jenengan juga saja juga ini. Saya pribadi juga agak jarang silaturahim gitu loh. Nah dengan media yang sekarang ini dipaksa mas. Bukan nggak ada rasa ini, ada, tapi karena udah kadung lama itu terus apa ya sing arep diobrolin apa gitu, mulai dari mana ya. Itu saya pulang ke Sumatera, dan saya punya saudara kembar ya. Jadi pada saat itu saya minta tolong saudara saya mas untuk tes buta warna. Waduh, ini udah terekod di umum ya. Mohon maaf ini UPN ini. Intinya gini mas, kalau saya melihatnya bahasanya apa ya, belum membumi gitu ya, belum membumi. Tapi kalau untuk kita angkatan ini sudah solid ya. Kata ke depan permasalahannya mungkin hampir sama, mudah-mudahan ke depan itu lebih kuat lagi jaringan kita, saling mengenal. Mudah-mudahan momen virtual seperti yang disampaikan Mas Janun tadi dan juga Mas Merpin bisa mempertemukan kita semua gitu ya nanti momennya itu. Nah itu Mas. Saya 2002 tambang, satu angkatan dengan Mas Janun sama Mas Amril. Sekarang staf di Ditjen Minerba Supomo 10. Mungkin dengan adanya virtual meeting seperti ini, kita memang dipaksa untuk bertemu mungkin dengan cara yang lebih mudah daripada sebelumnya. Jadi kalaupun memang ada media seperti ini, saya sangat untuk kedepannya sih memang harus lebih merangkul lagi ya Pak, karena memang banyak sekali alumni tambang UPN yang memang sudah berkarya di luaran sini dan mungkin tidak ada akses untuk di satu komunitas IKATA itu sendiri. Jadi
Sekarang itu kan emang eranya mungkin akan lebih mudah Mas, karena semua kan bisa virtual di mana-mana juga udah bisa connect gitu, nggak harus berkumpul di satu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di podcast Ikata 98. Ngobrol seko adoh. Di pertemuan kali ini kita bersama angkatan tambang 99 ya. Ada Mas Oki dan Mas Excel. Di angkatan 2000 ada Mas Janun sama Mas Dodi. Ya, 98 hostnya ini dua yang ini. Ada saya Wahyu Nato sama Mas Andi Aristiawan. Oke, untuk pertemuan podcast kali ini spesial ini 222 ini. Jadi nggak ganjil lagi 6 orang. Jadi tiap angkatan udah 2. Satu di Amerika ini Mas Oki. Apa kabar Mas Oki? Selamat malam. Selamat malam, selamat pagi di sini. Oh, selamat pagi di Amerika. Illinois. Di mana tadi? Illinois. 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 Orang baik. Ya. Itu Tegal belok kanan ya. Ya. Di sana ini ya musim dingin nih Mas Oki. 16 derajat lah, masih musim panas ini, summer. Musim panas 16 derajat. Iya, 16 derajat. Udah dingin loh di sini. Ya, AC pol lah kalau di Indonesia. Siap. Oke. Dan ada Mas Excel. Selamat malam Mas Excel. Malam. Tuh. Di mana ini? Di Sulawesi. Wita Di Sulawesi. Wita ya kalau. Wah, gelap, mantap. Ini di tambang juga masih ikut podcast juga ini. Mantap semangatnya 99 ini. Melarikan Sehat. diri ini. Sehat Mas Excel. Sehat Kang Wahyu, Kang Keli. Mau nyebut siapa terserah, nggak masalah. Mau Wahyu, Mas Keli, boleh. Oke, saya sama lagi nih ada Mas Janun di mana? Lampung. Ya Mas Janun. Selamat malam Mas Janun. Selamat malam semuanya, Mas-masku, Kang Masku. Ya, matur nuwun udah diundang di podcastnya 98. Mas Janun ini ya, inspektur tambang di Lampung ya Mas ya? Oh ya, betul. Komtingnya penempatan Lampung. Oh, penempatan Lampung ya. Ya, banyak yang cari kantor sekarang ini. Iya, betul. Baik, terima kasih. Saya ada satu lagi nih, angkatan 2000, Mas Dodi Wirajati. Selamat malam, Mas Dodi. Selamat malam, Mas Wahyu. Ralat Nyun Sewu 2002, Mas Wahyu. Oh, 2002, sorry. Oh, 2000. Salah, Mas. Seharusnya 2000, Mas Jembling tadi. Belum bisa masuk. Oke, terima kasih ralatnya. Sehat, Mas Dodi? Alhamdulillah, sehat, Mas Wahyu. Di mana ini posisi? Di Sulawesi Tenggara, sama kayak Mas Excel itu, tapi beda pulau. Oh, sudah berkunjung Mas Excel ke tempatnya Mas Dodi? Wah, belum ya. Nah, ini nanti minta nomor HP-nya biar bisa say hello kan. Siap, ada kok nomor HP-nya kok. Oh, siap. Ya. Oke.
Ini santai aja ya, sambil ngerokok, sambil minum silakan, sambil kalau ada snack silakan minum snack. Malam ini kita akan membahas teman-teman dari masuk kuliah sampai lulus bekerja, dan lulus ini kan jadi IKATA, anggota IKATA lah ya, anggota IKATA. Nah, nanti kita bahas juga IKATA sekarang dan IKATA ke depannya, biar apa sih yang diharapkan. Kalau dikatakan para senior ini angkatan 98 ke atas, angkatan milenial ini diminta untuk bisa memajukan calon ketua untuk maju di Munas ke-6 ini. Mas Axel atau Mas Oki kan, atau dari 2002 nanti silahkan. Oke, Mas Andi, silakan, ada ini. Oke, selamat malam teman-teman semua, sehat semua ya, mudah-mudahan ya, nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya mungkin dimulai dari ini aja, dari yang paling senior Mas Oki atau Mas Axel. Mas Oki dulu mungkin ya. Jadi ini pertanyaannya sama ya, jadi langsam. Pertanyaannya langsam. Langsung berempat ya. Dulu pas waktu masih zaman masih unyu-unyu kuliah, kalau Mas Oki ini kan jelas dulu sampai himpunan ya, HMTA ya, menggantikan Mas Dani di angkatan kita gitu. Ya. Kesan apa Mas gitu kan, yang paling asik lah gitu kan, atau seperti apa perjuangan bareng kita di tahun awal-awal tahun masuk sampai mungkin lulus di kuliah. Monggo Mas Oki. Aduh, makasih ini. Ya sebelumnya terima kasih atas undangan dari Mas Andi, Tesi, dan Mas Wahyu, dan rekan-rekan 98 semuanya. Alhamdulillah dikasih kesempatan sama mas-mas untuk ikut dalam acara podcast ini. Jadi kalau ditanya masalah kesan-kesannya waktu kuliah itu sangat berkesan. Sampai sekarang pun kayaknya pengen ngulang lagi. Makanya saya ambil S2. Sebetulnya tujuannya untuk ngulang itu, masa-masa indah waktu kuliah itu. Ternyata tidak seindah yang dikira saat ini ya. Kalau dulu jelas. Zaman kita kan reformasi masuk ya. Mungkin saya bilang Mas Tesi atau Mas Andi ini ya. Mas Tesi ini bebas ya. Soalnya panggilan sayangnya Tesi. Andi ini katanya Andi akeh. Mas Andi kalau Mas Tesi playboy soalnya. Mas Andi. Iya, ya jelas dulu masuk tahun 99 ya, mungkin hampir sama 98 juga, itu zaman reformasi kan ya. Kita lagi peralihan transisi ke pemerintahan dari kabinet pembangunan ke kabinet reformasi. Jadi memang peraturan-peraturannya juga mungkin masih galau dan ambigu. Yang paling saya ingat dulu itu ya, kita bisa 24 jam di kampus, terus mau ngapain aja bebas. Kayaknya memang masih wrong lah caranya, tawur, terus yang jelas botol itu sama Excel itu biangnya. AMC jadi markas, himpunan. Jadi memang kesannya banyak sekali ya, dan mungkin sih justru malah yang berkesan bukan masalah kuliahnya, tapi justru masalah pergaulannya pada saat itu. Sahabatan, wawasan ya. kita. Jangan gaul lah, persahabatan. Ya. Kalau pergaulan bahaya nih. Konotasinya bisa bermacam-macam ya. Iya. Yang pasti sih memang kejeblos juga ya, masuk tambang itu nggak sengaja sebelumnya. Ya kebetulan latar belakang keluarga kan kakek. Terus ya banyak keluarga yang militer dan pemerintah, pegawai pemerintahan. Jadi memang waktu itu sarankan untuk masuk yang UPN aja supaya aman, karena masih jalur hijau lah istilahnya. Jadi ya
Karena masa reformasi memang banyak hal-hal yang nggak pasti ya, gitu ya. Ya, setelah masuk di UPN, tadinya sempat ini ngopo tuh jurusan tambang ini. Emang ke depan ini tahun 2000 dan selanjutnya ini Indonesia masih ada. Waktu itu masih dengan pertanyaan seperti itu. Nah, cuman memang karena ya udahlah kita masuk aja situ, dan alhamdulillah bertemu dengan sahabat-sahabatku yang unyu-unyu semua. Dari seniornya 98 jadi kambing. Saya ingat betul itu waktu makrab yang dipukulin kambingnya. Dulu kambing saya itu masih apa ya, tinggi-tinggi itu. Yang orang gombong. Yang orang basket itu. Oh, Fani. Ya. Ya. Nah, itu. Dia yang digaploi malah. Jadi lucu. Hampir akhirnya kasihan. Malah dia yang nangis kalau nggak salah itu. Jadi masih ingat lah dulu masa-masa indah dulu. Terus sampai kuliah juga penuh dinamika ya, sampai akhirnya jadi ketua himpunan. Itu pun satu-satunya ketua himpunan yang aklamasi. Mungkin baru tahun saya nggak ada pemilu, langsung aklamasi. Habis habis muker mau langsung diangkat karena memang nggak ada pemilihan sama sekali, tidak seperti sebelumnya dan sesudahnya. Jadi memang itu yang paling unik dari di 99 dulu. Karena memang yang lainnya pada males sebetulnya, bukan masalah saya dipilih satu-satunya calon juga. Yang lainnya pada males aja. Sampai akhirnya lulus ya udah. Kerja pertama saya ikut haji-haji, berbekal ilmu yang tidak mumpuni. Akhirnya, dan kebetulan memang nggak ngelamar ya, langsung diambil sama haji yang kebetulan lagi mau nambang. Ini bukan haji sih, orang Taiwan punya investasi, ya naruh duit ke Kalsel untuk bisnis batu bara, dapatlah haji-haji yang punya tambang, ya akhirnya ketemu sama tambang-tambang semi ilegal. Tapi yang menarik di sini adalah lulusan-lulusan UPN ini memang unik ya, karena benar-benar fight dari nol. Banyak teman-teman saya, terutama angkatan saya ini, yang awal karirnya justru dari tambang-tambang kecil yang tidak proper lah secara model dan tidak proper secara keteknikan. Cuman ya termasuk Excel itu sendiri juga pertamanya saya tarik, saya ajak Excel, ngajak Ateng ngajak Opik ngajak terus renteng gitu. Makanya jangan heran kalau anak 99 itu nggak ada yang di tambang besar. Waktu awal-awal ya, mungkin sekarang sudah banyak yang beredar di mana-mana. Cuman awal-awal itu rata-rata memang Kalsel mania. Masuk situ semua karena satu orang dulu awalnya saya ya. Saya yang pertama masuk, saya ngajak Excel ngajak Ateng ngajak Opik ngajak Udin terus. 99 itu masuk. Mungkin ada 20 atau 30 orang itu rombongan. Dan sebagian besar yang lain adalah jadi PNS. Jadi ada sekitar 30 orang yang saat ini menjadi inspektur ya dan sejenisnya. Tapi di pemerintahan. Jadi kalau dibilang angkatan kita ini tidak eksis ya wajar, karena memang diawali dengan tambang-tambang yang kecil dan semi ilegal. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai jalan lah. Kalau memang kenangan di kampus ya memang susah sih mengenangnya, karena 24 jam itu mungkin yang 20 jam dalam kondisi dalam kondisi ngawang-ngawang, yang 4 jam buat tidur. Jadi kenangan di kampus nggak ada, kenangannya justru di luar kampus, maksudnya di luar kelas ya, bukan di luar kampus, terutama di gubuk gitulah. Jadi memang itu sih sebenarnya uniknya di kampus. Cuman memang kita harus sadari memang pada saat itu memang zaman-zaman transisi, di mana memang masa depan waktu itu harapannya tipis ya. Artinya kita nggak tahu mau lulus jadi apa, karena dolar dari 2.500, 3.000, 4.000 tahun 99 tiba-tiba melonjak jadi 17.000. Ekonomi kolaps, dan masa depan kita juga waktu itu ya setelah kuliah saonone lah. Yang penting kuliah aja dulu, sementara masa depan kita nggak tahu, pergantian mungkin dirasakan juga sama mas-mas 98. Artinya memang kuliah sekedar untuk title aja, kita nggak tahu mau ke depan gimana, karena memang belum ada, batu bara belum booming, ya minyak bumi juga
bukan ranah kita waktu itu, jadi memang benar-benar nggak jelas lah ya. Jadi dari situ mungkin membentuk satu karakter komunitas yang cenderung nggak konservatif, malah lebih cenderung lost wae lah. Termasuk akhirnya dalam pemilihan pekerjaan. Yang penting kerja, yang penting berangkat. Udah nggak tahu Freeport, nggak tahu KPC, nggak tahu PTBA, itu nama-nama asing lah buat kita. Waktu itu yang penting berangkat kerja. Dan ternyata memang itu awal dari pemilihan pada, ya memang itu karakter. Jadi memang kita lihat di sini tipikal masing-masing periode itu ada kecenderungan. Pas di angkatan kita mungkin kecenderungannya memang akhirnya asal milih, asal nyomot, asal lulus. Ya wajar kalau tidak ada orang-orang yang saat ini ya yang moncer dari 99, ya kita sadari karena memang pada saat itu periodenya memang periode kalau di zaman peradaban itu dark age lah. Saya nggak bilang milenium ya, milenial itu kayaknya buat 2001 ke atas. Kalau 99 itu kayaknya dark age. Masa-masa gelap, benar-benar nggak jelas masa depan. Dan akhirnya, tapi dari situ tumbuh, akhirnya muncul 2004-2005 itu unik, di mana hampir semuanya yang kerja 1 tahun jadi manajer, ada yang 2 tahun udah jadi manajer. Tapi di perusahaan-perusahaan kecil, CV kecil ini, di haji-haji terutama, yang tadinya hajinya nambang liar, kita mulai perbaiki pelan-pelan dengan dasar ilmu dan profesi kita yang ala kadarnya, tapi alhamdulillah bisa merubah yang tadinya CV ilegal, kita arahkan untuk menjadi tambang yang resmi, mulai bikin IUP, kita ngajarin plotting, KP gimana, pengajuan gimana. KP dulu Mas. Masih KP? Ya, KP eksplorasi. KP itu banyak, ada 4 itu. Dari mulai KP. Tapi KP. Oh, KP 1 hilang. Eksplorasi, terus KP eksploitasi, kemudian KP angkut jual. Sebelum eksplorasi pun ada, namanya bulk sampling. Entah apa lagi itu dulu, zaman dulu, sebelum 2004-2005, jadi masih unik-unik lah namanya. Dan kita memang banyak memberikan wawasan kepada pengusaha-pengusaha lokal kecil untuk coba untuk lebih profesional, dan itulah satu-satunya kenangan saya dari ilmu yang sekedarnya dan ala kadarnya itu bisa merubah perusahaan saya dulu dari mulai CV yang tambang liar, terus saya bangun sampai grup yang besar, dan alhamdulillah ya nggak tahu ya sekarang masih eksis atau enggak, karena saya 2012 sudah pensiun dari batubara. Nah, jadi itu sih kenangan-kenangannya, dan kita memang masa transisi, akhirnya memang bagusnya sih mungkin dia karena kita membawa satu ya dari dark age, akhirnya nggak banyak muluk-muluk lah harapannya. Jadi kita nggak berpikir jauh untuk bekerja di perusahaan besar, perusahaan kecil, tapi alhamdulillah sudah banyak yang sudah berhasil saat ini, dan kebanyakan sih memang dari teman-teman 99. Ya, dari saya sih itu kalau kenangan di kampus ya biasa lah Mas. Di 99 itu pas lagi bebas-bebasnya, aturan dan lain-lain belum terlalu ini, jadi pas periode saya mimpin HMJ itu memang hampir setiap minggu ada musik. Tapi itu pun diwariskan dari 98 sebenarnya. Terutama Mas Briket nih nggak ada di sini nih. Karena dewa-dewa IO-nya ada di 98 semua. Dari Briket, terus siapa lagi? Hamdi ya. Oh, itu semua kan raja-raja IO Jogja itu. Jadi pas mereka Sekarang masih Mas Hamdi. Sampai sekarang, jadi setiap minggu ada musik. Itu aja yang berkesan. Salah satu yang berkesan itu ya memang akhirnya ya dibilang positif, ya nggak ada lah yang ilmiah-ilmiah. Musik dan musik. Mabuk meneh, parkir meneh, itu aja dicari tiap minggu. Tapi ya dari saya sih gitu sih ya, mungkin nanti bisa mengalir aja sama yang lain biar nggak monolog. Iya. Silakan. Yang Menarik, lain, monggo. menarik. Saya cuma buka aja. Jadi Ya. cuma menggambarkan situasi pada saat itu dan kenapa akhirnya saat ini banyak teman-teman yang bergerak. Hampir semuanya sekarang manajer tapi di perusahaan-perusahaan kecil. Ya alhamdulillah sih. Ada alhamdulillahnya apa? Jadi kita kalau silaturahmi itu warnanya juga lebih
Banyak apa ya. namanya? Ya, jadi Asingnya orang banyak gitu. ya variasi banyak. Tambahmu piye, bisnismu piye, ya bisa saling bertukar bisnis, nggak cuma informasi aja. Oke. Mawon Mas, monggo Oke, siap, waktunya siap, dikembalikan siap. ke Mas Tesi dan Mas Wahyu. Yang lain mungkin Siap. punya porsi nanti. Langsung aja. Ini nyari tempat gak Mas Excel nih? Langsung tak suruh nyambut ya. Aku dikira eskavator ya, malah berisik-berisik nggak? Kalau Nggak. nggak terlalu mengganggu, Enggak kok. aku lanjut. Bersih-bersih aja suaranya. Aman. Oh ya wes, ya wes. Oh, lanjut aja. Langsung Suaramu seperti doser kok. Larang. Malah mendekat ke Suaranya eskavatornya itu. larang. Ya Lanjut, tadi Mas kayaknya Axel. udah diborong semua ya sama Oki ya Oki ini memang dia ya pahlawanku lah. Dulu masuk kampus, aku nggak punya tempat tinggal, dia yang ajak tiap hari nebeng motornya bolak-balik. Lulus dia duluan. Begitu lulus saya waktu itu masih mau santai-santai, bulan April itu, tiba-tiba dikasih tiket harus berangkat hari itu juga ke Limpungan. Jadi memang enggak, ya kalau di kampus saya kira udah di Oki semua ya, sudah diceritakan tadi, memang ya liku-likunya banyak lah. Kami sama-sama angkatan laut, tapi yang kejeblos saya itu. Saya paling ingat di kampus itu ya mungkin kenangan yang paling menyakitkan, tapi ya puji Tuhan berhasil bangkit itu. Saya harus kehabisan duit gara-gara Permata waktu itu ya. Oh, gara-gara Permata. Cara nyari dananya itu kurang bagus lah. Ya ini tidak patut dicontoh lah sama adik-adik. Jadi waktu itu Permata mau cari duit, malah main judi. Satu putaran ngisi toples, satu putaran ngisi toples. Jadi waktu itu 705.000 itu SPP angkatan 99 itu untuk satu semester. Duitku habis semua itu. Aku harus berhenti kuliah waktu itu. Bilang sama Pak De Haryanto, Pak, saya nggak kuat mikir saya, padahal duitnya udah habis. Saya harus kerja ke kapal sebelum akhirnya ya begitulah, dijemput lagi sama teman-teman itu. Dijemput lagi sama ada 12 motor waktu itu ke Semarang karena pengen sahabatnya Excel harus kuliah lagi gitu. Jadi kembali lagi, aktif lagi di kampus, diminta untuk jadi di Dewan Perwakilan Mahasiswa ya Oki juga yang setting itu. Jadi aku manut Oki saja nih. Oki setting, saya masuk di Dewan Perwakilan Mahasiswa. Yang paling berkesan waktu itu, kami memprotes kebijakan rektor yang akan memberhentikan angkatan 96 ke atas yang sudah lewat 7 tahun. Itu saya waktu itu ke sana, kebetulan perwakilannya satu dengan teman dari perminyakan untuk memprotes wacana untuk angkatan tua itu mau di DO. Kebetulan satu posko itu angkatan tuanya itu ada 4 orang. Jadi pokoknya fight menghadap Pak Rektor waktu itu. Kata Pak Rektor, ini kan sudah kita akan sosialisasi lewat koran, lewat televisi, lewat radio. Aku bilang di kampung-kampung yang mereka tinggal sekarang itu nggak ada itu, Pak. Nggak ada, mereka terlambat. Bapak harus mundurin ini. Karena akhirnya mundur. Jadi beberapa senior yang tercinta itu semuanya lulus. Puji syukur lulus. Yaitu banyak ya, kesan nggak akan selesai, ntar kebanyakan ya. Oke aja tadi udah berapa menit sendiri. Yang jelas mungkin yang tadi udah disampaikan Oki, tipikalnya angkatan 99 memang begitu, benar itu. Kami memang tidak ada di perusahaan-perusahaan besar di awal-awal karena memang prinsipnya
Terus lah, kita mau makan nasi kuning, yang lain nasi kuningnya ditaruh di piring di restoran, pakai sendok bagus, pakai yang rapi lah. Ya, kita memilih untuk makan nasi kuning yang dibungkus daun pisang. Tapi kan yang penting dalamnya nasi kuning. Iya. Sama gitu loh, sama kuningnya. Jadi ada pilihan yang itu ternyata mempengaruhi satu angkatan, dimulai dari teman-teman yang awal-awal. Gak apa-apa mau kerja kecil, yang penting kamu jadi komandan. Gitu. Jadi benar tadi disampaikan, tapi berikutnya stepnya ada yang memilih yang lain, tapi yang jelas memang hampir semua angkatan 99 itu gak ada yang ngejar perusahaan besar. Itu gara-gara Oki itu. Gara-gara Oki ada beberapa mempengaruhi ya. Ada beberapa akhirnya memang pilihannya kami secara general di 99 itu begitu. Mau makan nasi kuning yang pakai daun pisang itu, bungkus daun pisang. Perih ya. Ya. Ya itu banyak sekali kenangan-kenangan di kampus, asik. Ya dibilang baik juga tentang masalah tadi kuliah. Yang kata Oki nggak pernah di kelas, ya mungkin juga bukan teladan yang baik. Tapi memang pada akhirnya ternyata ada satu sisi yang membuat, ya saya kira bukan cuma 99, 98 luar biasa juga. Mentalnya jadi juga. 2000 juga luar biasa, ya seterusnya lah. Yang di masa-masa waktu itu, dikti itu tidak terlalu menekan kita untuk, kamu harus cepat lulus. Cepat lulus, ya kira-kira mungkin zamannya kita itu dibilang terlalu lambat kayak angkatan 94 ke atas enggak, tapi juga kecepatan seperti angkatan sekarang juga enggak, kita pas-pas saja. Kalau yang dulu kan ujian negara dan lain-lain tuh, wah mengerikan sekali sampai bikin orang gila. Tapi kalau di zamannya kita kayaknya waktu itu kalau nggak salah 98 ya ada perubahan kurikulum ya. Itu kami mengikuti kurikulum yang 98, ya kita masih bebas-bebas saja lah. Kita masih bisa pergi naik gunung, ya masih bisa kalau ada undangan menjadi 98 kan paling jago sepak bola. Tapi yang nontonin kan 99 itu, yang siap sedia itu. Siap sedia. Kayak apa aja? Kan kami itu. Siap sedia. Kita satu kelas kosong itu. Ya, 99 kalau masalah bola itu seragamnya paling lengkap. Masih unggul dari 98. Urusan seragam. Tapi kalau udah main nggak bisa dilawan 98, 2000 sama 2001 ya. 2002 ya. Iya 2001. Songo-songo kalah yo kene wong loro ra iso bal-balan. Bal-balan pasukan tempur tok. Kan bakar Ya, ada banyak sekali kenangan. Toko gapruk. Banyak sekali kenangan yang Mas tidak Axel, terlupakan lah. Oh ya, aku salam karo Komandan Gati, karena itu kambingku waktu aku masuk. Iya. Tapi tentang masalah ya aku nggak usah dibahas, aku mau patah waktu itu badanku. masih aktif beliau. Mau patah-patah waktu itu. Iya. Oh ya. Ya salam, karo Kang Gati salam. Dia kambingku waktu itu. Ya, siap. Pasti dia Janun, melihat Nun. ini juga. Iya bang. Abang. Janun, Pak Koy, kamu masih ada utang sama aku itu, duit buat gubuk sama angkatan 2002 hilang. Komtingnya Janun. Oh, sering ditagih Jadi saya. memang di 99 itu support ya, waktu itu programnya udah dari 96 dan lain-lain, jadi gubuk, jadi korsa, apalagi Ki? Ya, Itu KSM. pas sama KSM. Jadi waktu itu ada KSM banyak ya, Peret dan lain-lain itu di 99. Tiga itu. Ya, KSM Ya, ilmiah, itulah Profil KSM 99 yang biasa-biasa saja, yang makan nasi kuning dari daun pisang gitu. Kira-kira begitu, Kang Kelik dan Kang Andi.
Ya, Aku ya, ya. Andi lah, Messi playboy dia. Sama Mas Axel, satu lagi deh, tambahan dari saya ini pertanyaan. Ingat nggak itu yang apa waktu jerit malam itu kan kebetulan saya juga komting ya, komting saya di sudah sampai yang pos 3 kalau nggak pos 4. Tiba-tiba kegiatan itu dihentikan, itu ingat nggak Mas Axelnya? Oh Ingat. ingat, ini aku gara-gara sama Mas siapa yang di TCM. Dia buka jurus, aku juga buka jurus, langsung bubrah. Kacau lah itu, Mas. Kacau. Ya. Oke. Gara-gara Lanjut. gaya gitu. Tapi ya memang pada akhirnya dari situ bikin kita semua ya berkesan dan kompak lah gitu. Ya. Oke, mantap. Lanjut Kang, lanjut. Ya, siap. Jadi dari 99 mungkin nggak sama ya, kita nggak jauh beda ya. 98, 99 itu kan mirip-mirip gitu kan ininya ya, nasibnya gitu. Dan kayaknya juga sama di 98 itu banyak yang nggak milih, udah lulus ya lulus gitu, udah lulus nyari kerja ya nggak, apa yang ada ajar gitu kan. Ya kalau faktanya seperti itu ya memang kita juga sama masuknya di tahap pada saat reformasi kan gitu. Ya oke, menarik dari Mas Oki sama Mas Excel. Kita lanjut nih dari kayaknya hilang satu ini anggota kita ini tiba-tiba hilang Mas Dodinya. Kita tinggal Mas Janun nih. Monggo Mas Janun, kesannya sama aja, langsam aja ini pertanyaannya. Nek jawabannya iso idem ora iki, Mas. Oh ya ra iso. Iki ra iso. Bisa, betul. Oh, Beda iya. genre. Oh, bener. Genre ya. Kayak ora ada wis milenium kok. Oh. Iki sebelumnya Kang Mas Doyo apa namanya izin Mas Blacknya Mas Dodi jaringannya apa namanya unstable ini tadi. Iya. Barusan WA. Jadi nanti mungkin Mas Amril mungkin kalau masih bisa join. Nyambung yang tadi, mas-mas semuanya. Jadi apa ya? Mas Oki wis borong, Bang Excel ya podo gitu ya. Tapi gini, kalau buat saya pribadi gitu, ini kalau ditanya kesannya apa Mas? Serakoyo kuliah saja. Jadi nggak berasa kuliah gitu. Jadi itu ya. Dan memang itu yang dirasakan gitu loh. Jadi wong kuliah tapi kok koyo wong ra kuliah gitu. Jadi ngalir aja, semuanya ngalir gitu. Mau masuk yo masuk gitu ya. Mau apa namanya buat kegiatan apa yo ayo gitu. Dijak merono ya ayo gitu. Tapi mungkin ini karena faktor juga produknya output ya dari yo jenengan juga saja juga ini. Ini produknya gitu ya. Kalau apa namanya tadi Mas Ogi bilang masa kegelapan gitu tadi itu. Jadi mungkin di sini ya mungkin adalah sedikit terbit terangnya itu ada di kami gitu loh. Di kami. Jadi memang khusus kawan-kawan apa namanya 2002 itu memang ada sebagian gitu, ada sebagian yang apa namanya yang mendapatkan secercah apa namanya sinar terang tadi gitu kan ya. Tapi ada juga yang masih terlena gitu di kegelapan tadi gitu ya. Gitu. Jadi ada dua apa namanya dua roadmap gitu kawan-kawan itu. Tapi alhamdulillah itu tidak merubah segalanya. Artinya kawan-kawan dia tetap apa namanya tetap apa enggak ada rasa-rasa apa enggak ada. Sampai sekarang pun masih silaturahim, masih alhamdulillah saya sering apa namanya ngintip-ngintip di grup WA itu ya alhamdulillah masih. Dan syukur alhamdulillah juga ya hampir rata-rata kawan-kawan ya juga berkat pendidikan dari jenengan juga semuanya gitu. Jadi artinya mentalnya itu ya udah apa namanya wani getih lah gitu ya. Wani getih. Mas Sofi ngomong wani prek yuk wani getih kan misan. Tuh. Wani getih aku. Sing didik iki dudu kita sebenarnya. Dosen yang didik iki.
Kuwi sing akademik, Mas. Oh, bener. Iya. Akademiknya kan cuma satu hari 2 SKS kali 45. betul. Ah, cocok Nah, kuwi. selebihnya yang 20 jam Diborong, jenengan kuwi, Mas. diborong dengan itu gitu loh. Itu dia ceritanya. Jadi gitu, Mas. Jadi jujur ya itu tadi nggak kerasa kalau kuliah. Terus terang kalau saya sendiri ya hitung tahun, Mas. 7 tahun limit. Udah limit itu udah kedip-kedip gitu kan. Limited edition malah, no? Persis. Jadi Karena lulusnya di limit. limited edition. Tapi ada anunya, ada apa namanya, ada rasa apa ya, rasa kebanggaan gitu ya. Karena waktu itu salah zaman Pak sinten nggih. Kajore Pak sinten aduh Pak Sono, Pak Azwir. Anton. Pak Aswir. Pak Aswir ya? Pak Aswir. Pak Singgi. Jadi waktu itu ada beberapa kawan-kawan yang punya apa namanya trouble masing-masing, punya kendala dengan sisi kehidupannya masing-masing sehingga ikut juga mengganggu ritme perkuliahan gitu. Jadi macam-macam. Jadi ya di detik-detik akhir itulah akhirnya apa namanya kita komunikasi sama Pak Hasir sama beliau, kemudian beliau juga apa namanya udah aware gitu. Akhirnya kita sering adakan apa rapat gitu, kawan-kawan yang kira-kira punya trouble masalah gitu. Jadi ayo kita ngumpul gitu, apa masalahnya satu persatu diceritakan, monggo masalahnya apa. Kalau yang sekiranya itu kaitannya dengan masalah personal gitu ya, kira-kira dengan ini nanti bisa di backup sama kawan-kawan yang lain gitu. Tapi kalau semisal itu ada masalah dengan dosen gitu, nanti beliau Pak Aswir yang mencoba menjembatani. Jadi waktu itu begitu. Ya alhamdulillah bisa terurai. Jadi benang gosok itu bisa terurai pelan-pelan sehingga lumayan banyak kawan-kawan ya bisa goal juga di limit waktu yang ada itu gitu. Jadi itu Mas. Jadi apa ya, terlena ya banyak gitu karena memang jujur kalau saya pribadi itu masuk ke tambang itu ya blasuk jane Mas. Iya, geblasuk. Semua ngakunya geblasuk loh. Oke, geblasuk, jangan geblasuk. Ini geblasuk Mas. Tenan kan? Pilihannya ekonomi kan pertama ini. Enggak, yo enggak ekonomi Bang. UGM loh. Oke. Akmol. Iya. UGM pilihannya enggak baik-baik gitu ya. Teknik mesin terus farmasi gitu. Harusnya kan yang ini enggak. Jadi waktu itu ceritanya persisnya ngantar kawan gitu. Ngantar kawan nyoba daftar ke ekonomi gitu. Selesaian lah di audit gitu kan nunggu kawan. Terus ngobrol sama sebelah gitu kira-kira. Baru mumet lah Mas, baru pusing gitu bakal ketoke rapat apa arep ning ngendi meneh UGM enggak gitu mau ngapain gitu ya. Ning UPN ki apa sih Mbak Mas yang bagusnya gitu. Wah, Mas. Nek sing terkenal ki tambangi gitu. Oh no. Oh jurusan apa sih meh ngopo ngono kan. Ya waktu itu kan memang ketika kita belum terjun kan pasti apa namanya bidang jurusan yang enggak semua universitas itu ada gitu ya. Gitu. Ya wis lah akhirnya iseng-iseng daftar gitu. Iseng-iseng. Lu tenan Mas, ini iseng-iseng bener iseng-iseng. Jujur banget ini. Jujur banget. Udah kita coba daftar gitu, lah kok katut gitu. Katut terus akhirnya gandeng wis males mau nyoba lagi. Wis lah dilakoni wae. Tapi kira-kira apa ya sisi yang membuat kita menjadi terpancing tertarik gitu. Tambang kan ilmu sing anyar gitu Mas. Yang baru gitu ya. Yang apa namanya bisa jadi kalau jurusan yang lain itu nggak jauh-jauh lah dari apa namanya dari mata pelajaran yang selama ini kita pelajari dari mulai SD sampai SMA kira-kira gitu. Tapi kalau di pertambangan kan wis ono metalurginya lah, wis warna-warna lah gitu kira-kira.
Jadi itu yang membuat kita merasa terangsang gitu. Terangsang ya wis lah coba sih koyo opo gitu. Lah dalah. Kok keblasuke rada enak gitu. Keblasuk sing enak gitu ya. Jadi tadi ketemu ambek mas-mas semua gitu ya. Itu ya alhamdulillah, artinya justru menambah effort kita untuk apa namanya, menjalani yang sudah menjadi garisan kita. Tuh, jadi 2002 itu ada berapa mahasiswanya berapa ya waktu itu? Banyak kan? 200-an insya Allah. 200 berapa Om Amril? 100 Oh. Iya 200 kurang 200. Mas, 190-an kalau nggak salah. Hampir 200 itu ya. Hampir 200. Ah itu Mas. Jadi lumayan banyak itu sih. Kayaknya ada 3 kelas kita ya. Ya, kita dulu Ada. kalau nggak salah pertama kali kurikulum apa namanya dulu Mas Janun? Ada, ya pokoknya ada kurikulum Sampean lah yang tahu awal. kurikulum. Kalau aku nggak tahu. ini dua Mas Ayu. Ini udah kelihatan nih dua anu tadi. Iya. Kalau 2002 itu kalau nggak salah yang 98 panitia ininya ya, makrabnya ya. Kalau 2000. gitu. 2000 ya Pak, 2000 yang 2000. Iya. 2000. 2 tahun selisih. Oke. Kumawan sih Mas nanti. Siap. Ya ngalir lagi aja kalau ada yang mau disambung-sambung. Mas Amril kalau ada yang Nah, ini sebagai pengganti dari Mas Dodi tadi. Ada Disapa dulu. Mas Amril yang ini kayaknya podcast kali ini super jauh semua ya Mas Wahyu ya. Ujung-ujung ini yang ada yang ujung luar juga kan. Ya, sehat Mas Amril ya. Alhamdulillah sehat Mas. Siap, Mas Andi. siap. Oke, jadi ini kita tadi lagi bahas satu topik gitu kan. Ini langsam pertanyaannya sama yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Jadi intinya gimana sih di kampus dulu ada kesan yang mendalam itu apa gitu. Iya. Monggo Mas Amril dilanjut monggo. Kayaknya udah diceritakan oleh Mas Janun semua tadi ya. Belum. Belum ya. Oh. Kita pasti ada kisah-kisah yang berbeda. Saya ada 2001 kemarin ada kisah cerita cantik ke kami gitu. Langsung ada ditembak ya. Jadi mungkin menambahkan dari Mas Janun ya. Jadi memang di 2002 itu termasuk unik juga. Jadi mereka teman-teman itu ya di apa tadi Mas bahasanya Mas Janun? Ya ada yang Ya. ya seperti itulah. Jadi kalau saya pribadi masuk jurusan teknik pertambangan pada saat itu memang diajak juga sama teman ya awalnya sama Mbak Pawitra. Mbak Pawitra itu angkatan 2001. Jadi kita dulu satu SMA, di SMA itu bareng-bareng, dia kakak tingkat saya, kemudian Mbak Rara ya panggilannya. Iya. Mbak Rara, beliau kita aktif di apa namanya KIR waktu itu ya di Jogja di SMA. Kemudian pada saat itu beliau telepon kan, udah dapat jurusan belum? Udah kuliah di mana? Belum ini. Ya udah ikut UMPTN nggak diterima, ya udah coba aja di UPN ngambil pertambangan. Waduh ini ada Mas Mervin ya. Jadi pada saat itu saya memang melalui jalur ini Mas, waktu itu ada jalur PMDK. Jadi tanpa tes, cuman yang uniknya pada saat tes buta warna atau apa ya waktu itu ya. Jadi saya sudah positif secara administrasi sudah diterima, cuman ada tes-tes kayak buta warna karena kita teknik gitu kan. Nah kebetulan saat itu saya pulang ke Sumatera, ya pulang ke Sumatera. Dan saya punya saudara kembar ya. Jadi pada saat itu saya minta tolong saudara saya Mas untuk tes buta warna. Waduh, ini udah terekod di umum ya. Mohon maaf ini UPN ini. Tidak bermaksud apa-apa karena pada saat itu waktunya nggak cukup Mas, kita
naik bis ya Mas Janun ya, kalau dari Sumatera itu jarang naik pesawat. Rosalia indah ya. Rosalia Indah, Indah, betul. ya. Rosalia Indah. Jadi ya alhamdulillah keterima, udah kuliah. Cuman memang pada saat awal kuliah saya memang udah langsung ini ya, ya kuliah seperti biasa aja Mas. Saya termasuk yang lulusnya bareng Mas Janun. Masuknya Ya. cepat tapi lulusnya juga lambat. Nggak Sampai lambat, ya. di akhir-akhir itu ya betul yang disampaikan Mas Janun. Ini luar biasa perhatian Pak Haswir pada saat itu, karena kebetulan beliau itu juga kajur ya, kajur. Dan setiap bulan kalau nggak salah dulu ya Mas Janun ya, kita dikumpulkan di TAD ya, lantai dasar Ya, itu Mas ya. hampir 2 minggu sekali malah kalau memang Ya, kondisinya. hampir 2 minggu sekali. Cuman saya waktu itu pernah juga, karena sempat tinggal di masjid ya. Yang unik cerita Bang Excel tadi ya sama Mas Oki ya. Pada saat kegiatan musik itu, saya paling sering mergokin teman-teman yang dia masuk itu tanpa tiket, Mas. Jadi mereka nongkrongnya di masjid. Saya kalau ngelihat itu yang udah berpasang-pasangan itu di masjid itu, wah ini udah masuk lewat belakang, mungkin mereka nggak pakai, kayaknya nggak bawa motor deh, mungkin lewat belakang, terus ya kalau pintu belakang kan dari sore itu kebuka terus Mas. Jadi udah nongkrong di masjid, tapi nggak tahu ya panitia waktu itu kita nggak enak juga mau negur itu kan, karena memang kegiatan kita di depan waktu itu ya, di depan, di lapangan depan. Tapi memang unik, banyak sih kesan yang selama di jurusan teknik pertambangan, teman-teman 2002 alhamdulillah sampai saat ini solid, kita selalu berkomunikasi di grup ya Mas Janun, itu luar biasa. Mungkin belum keluar aja ini Mas Janun ya, yang lain mungkin mudah-mudahan ke depan ada podcast atau event-event di IKATA 98 ini memang jadi pionir untuk teman-teman yang lain. Nah mungkin itu aja sih Mas, tambahannya kalau dari saya nggak banyak, mungkin kisahnya sama kayak Mas Janun kurang lebih, karena menutup perjalanan 2002 kuliahnya terakhir 7 tahun. Ya. Ini apa namanya, inspektur malah tapi lulusannya lambat ya. Tapi Lambat. 98 juga gitu ada gitu kan yang 9 tahun kalau nggak salah itu ya. 7 tahun atau 9 tahun ya yang Mas Jadi Erik ya. inspektur. Mas Erik itu juga sama gitu kan. Yang nggak Mendalami, enak itu Mas. pas bimbingan itu. Pas Mendalami ilmu. bimbingan di dulu apa namanya, magister ya, magister tambang itu yang di atas perpustakaan. Ya, Itu ya. teman-teman kita yang 2002 ada yang kuliah Mas, kayak Mas Merpin ini. Ada Mas, Masih ada orang ya? ada. Saya waktu itu bimbingan, teman-teman kuliah S2 gitu kan. Wah, tapi itulah luar biasa teman-teman 2002 itu, walaupun apa namanya, tetap kompak gitu ya, sampai sekarang alhamdulillah tetap kompak, komunikasi tidak membeda-bedakan, terus selalu support lah dalam setiap event ya. Demikian Mas Andi, mohon maaf ini tambahan sedikit. Ya, mantap. Ini ya poinnya adalah solid ya, kalau di angkatannya masing-masing masih solid gitu. Mudah-mudahan kesolidan masing-masing angkatan ini nanti yang bisa kita ramu bareng gitu kan, untuk Persis. menguatin IKATA kita gitu kan. Nah, memang sayang gitu kan, kalau menurut saya ya sayang kita udah punya kesolidan masing-masing kalau nggak dimanfaatin lebih besar energinya gitu. Dan untuk selanjutnya monggo Mas Keli untuk yang ke IKATA-nya lah gitu kan. Siap. Mas Merpin Merpin, monggo. ikut gabung nggak, Mas Merpin? Disapa dulu ini. Suaranya belum ada itu Mas. Oh, iya Pak, Mas. Dibuka dong kameranya Mas. bisa kamera? Ini pejabat Merpin. ini. Wah, saya lagi baring-baring. Oh,
nggak apa-apa, masuk aja. Mas Excel, Mas Oki kebetulan izin juga tadi ya. Iya. Nah, karena beliau di apa namanya Amerika sana udah mulai jam kerja kerja. ya. Karena udah waktunya pagi, kita malam, mereka pagi. Ya, mungkin sambil ini 2002 ini ya kebetulan saya kurang bertemu ya di kampus karena 2002 saya udah ambil skripsi waktu itu dan udah selesai KKN. Yang ketemu mungkin Mas Amril aja karena ketemu di masjid mungkin ya. Itu pun jarang ya Mas ya, karena Ya. sampean udah ini ya, udah sibuk di luar. Udah kegiatan banyak di luar saya sampai dikejar-kejar Mbak Wawong untuk skripsinya selesai untuk 2003 kan. Oke, tadi pengalaman dari teman-teman Mas Excel, Mas Oki, Mas Janur maupun Mas Amril tadi ya, itu begitu berkesan istilahnya. Tiap angkatan itu punya ciri khas masing-masing dan punya kekuatan masing-masing. Itu yang dikatakan Mas Andi tadi. Dari teman-teman ini, mungkin dari Mas Excel nanti ya bisa jawab. Seperti apa sih IKATA sekarang ini? Dan harapannya Mas ini IKATA secara keseluruhan ya, bukan angkatan. IKATA itu maunya bagaimana sih gitu? Monggo Mas Excel. Ada 2 pertanyaan Mas Excel. Ya IKATA sekarang itu mungkin ada di fase kayak perpindahan yang dari yang senior terus sempat sebetulnya sudah berjalan, tapi karena juga harus disesuaikan dengan zamannya ya, mungkin saya kira masih asik dan akan lebih asik kalau kita bareng-bareng lah menyesuaikan lagi, terutama yang makanya di grup sudah ada IKATA milenial, punya banyak ide ya. Saya kira ya kalau dulu kita segala sesuatunya dibuat manual, sekarang digitasi dengan berbagai kemajuan. Ya IKATA saat ini juga mungkin seperti itu ya. Terus untuk ke depan Munas juga kan akan dibuat dengan metode yang ya anti mainstream lah. Nah itu mungkin menjadi titik start buat kita yang IKATA yang di generasi sekarang ini untuk ya unjuk diri untuk perkembangan IKATA lebih baik, dan banyak sekali juga dari senior-senior yang sangat mendukung ya. Senior-senior yang mereka itu layaknya udah dipanggil kakek tapi semangatnya tetap semangat 17 tahun gitu loh. Dinosaurus ya. Angkatan dinosaurus itu luar biasa, dan itu semangatnya mereka bisa jadi teladan untuk kita semua. Ya mudah-mudahan di generasi kita IKATA juga ya tetap berkibar sebagaimana yang senior-senior kita sudah membawa IKATA ke level yang tinggi. Jadi jangan sampai di sekarang ini juga kita tidak mampu meneruskan tongkat estafetnya. Saya kira itu mungkin ya di seluruh Indonesia ini ada yang punya waktu, ada yang punya keterbatasan, tapi yang penting semangatnya masih sama, kita memajukan IKATA dan membawa nama baik alma mater kita. Itu sih dari saya, mungkin dari yang lain bisa lebih mantap lagi gitu. Makasih Kang Wahyu. Cukup ya. Saya kira ada beberapa kata yang spesial, saya akan maju jadi ketua gitu. Aku sekarang malah masuk hutan ya Kang. Gitu.
Oke, lanjut Mas Janun dengan pertanyaan sama. Nanti Mas Hamle sama Mas Mervin. Mana Mas Janun? Nggih, Ya, Pak. napa nggih? Anu Kang, jadi jujur apa namanya selama ini gitu ya, selama ini itu khususnya buat kawan-kawan apa namanya alumni tambang UPN gitu, yang di Lampung itu kan memang mayoritas nggak banyak gitu ya, nggak sebanyak di tempat-tempat yang lain gitu. Jadi memang justru yang hidup itu di sini malah ada grup lagi itu. Anu Kang, dia grup apa ikatan alumni UPN-nya gitu. Nah, itu justru yang apa namanya yang lebih hidup itu yang ikatan alumni UPN-nya gitu. Jadi mungkin karena faktor karakter ya, karakter personalnya kebetulan yang memang kebetulan gitu. Nyambung gitu. Apa namanya apa jiwa anunya masih seneng anu gitu ya, masih apa istilahnya. Jadi masih hidup. Jadi ikatan kita ada grup juga di Lampung, ada IKATA PN Lampung gitu. Itu justru malah redup gitu, jadi kalah gitu. Jadi ikut gabung aja di sana, rame di sana gitu ya. Rame di sana. Jadi saya kurang tahu persis jadi artinya kata ini seperti apa gimana gitu ya. Menurut saya artinya gaungnya itu memang ya belum apa ya, belum sampai gitu, belum sampai di kita, di kawan-kawan juga khususnya di Lampung gitu. Tapi tetap ini karena beberapa faktor, artinya enggak mesti apa namanya harus mendiskreditkan apa namanya ikata yang sudah ada gitu ya, kata termasuk yang di dalamnya bukan. Artinya mungkin ini juga keterbatasan kita, keterbatasan kami lebih tepatnya untuk tidak apa namanya tidak mau tahu lebih banyak gitu ya, yang pertama. Dan yang perlu apa Mas, saya cukup berterima kasih Mas untuk malam ini gitu ya, buat Mas Andi, Mas Wahyu dan juga kawan-kawan gitu ya. Terus terang saya pribadi juga agak jarang silaturahim gitu loh. Nah dengan media yang sekarang ini dipaksa Mas, dipaksa. Iya, itu betul sekali. Artinya kita dipaksa. Yo, Bang Excel yo. Mungkin udah amit tinggi Bang, tenan. Udah lama betul gak komunikasi gitu ya. Mungkin karena satu dan lain hal gitu. Artinya betul. Bukan nggak ada rasa ini, ada, tapi karena udah kadung lama itu terus apa ya sing arep diobrolin apa gitu, mulai dari mana ya. Nah, ini dipaksa Mas gitu. Ini dipaksa gitu. Nah, ini suatu media yang bagus gitu untuk apa namanya memicu rasa ataupun jiwa korsa tadi gitu ya. Itu jadi pemanasannya pas gitu Mas gitu loh. Rotum itu pas benar, itu masuk gitu, itu masuk. Benar aja ini masuk. Itu masuk. Terus akhirnya tadi ya ada beberapa apa namanya informasi-informasi yang kita dapat di di mana namanya di grup Munas maupun di apa namanya Ikatan Milenial gitu ya. Kita share lagi ke grup kawan-kawan baik yang di Lampung sendiri, mungkin Mas Amdel juga ada yang di Jambi gitu. Itu juga akhirnya apa namanya membuat kawan-kawan itu tersadar, oh ini kata ini ya mau ada Munas gitu, mau ada Munas masih apa namanya masih eksis gitu ya, masih eksis, bahkan sekarang lagi sedang apa namanya panas-panasnya untuk mempersiapkan Munas dengan kondisi yang penuh tantangan sekarang, dengan era yang sudah berubah gitu ya. Kemudian dengan sumber daya manusia yang memang betul-betul harus dirangsang oleh mas-mas semuanya gitu ya, supaya bisa apa namanya bisa muncul ke permukaan dengan segala apa keahliannya gitu ya. Nah, itu membuat kita oh ternyata ya masih eksis gitu, kata itu masih eksis gitu ya, harapannya bersan, ya betul bersan. Harapannya apa? Ini media paling bagus Mas, media paling bagus gitu. Apa namanya histori tentang Ikata yang mungkin kita bingung mau cari kemana sih.
filenya gitu Mas ya. Kemarin sempat ada podcast yang ke-1, ke-2 yang diisi oleh Mbak Farida gitu ya. Apa saya manggilnya Ibu apa Ibu mungkin gitu ya, udah generasinya wis ya Mas yo. Oh gitu ya. Ya gitu, artinya dari situ tak buka Mas, terus terang saya buka, saya tak nonton, saya luangkan waktu betul gitu loh. Jarang gitu. Ini kesempatan yang bagus sekali gitu kita buat tahu gitu loh, apa sih sebenarnya Ikata, dari mana ihwal ceritanya seperti apa itu. Jadi itu Mas. Jadi tentunya besar harapan kami, harapan saya gitu, harapan di kawan-kawan 2002 insya Allah ya. Bahwasanya ini sebagai jembatan yang bagus gitu, fondasi yang bagus kata Mas Bang Excel mau ya, ini mudah-mudahan jadi titik balik start yang bisa memanaskan mesin Ikata ini ya betul-betul bisa lebih tangguh lagi ke depan. Kira-kira itu Mas. Jadi luar biasa emang. Matur nuwun Mas sudah dipeksa hadir di diundang di sini nih. Itu kira-kira itu dari saya, mungkin ada yang lain Mas Samril gitu Mas. Terangsang sama merangsang tadi yang saya masuk ini. Yap. Mas Merpin dulu lah, Mas Samril. Kose ya Mas Samril. Mas Merpin dulu biar ada suaranya nih Mas Merpin. Iya Pak, ya Mas, salam kenal Mas, saya kayaknya belum pernah ketemu secara personal sama Mas Wahyu, cuman saya sudah pernah ketemu dulu di kampus dengan Mas Excel, Mas Oki, kalaupun masih ingat sama saya, cuman saya ingat sama beliau-beliaunya. Saya 2002 tambang, satu angkatan dengan Mas Janun sama Mas Amril, sekarang staf di Ditjen Minerba Supomo 10. Supomo ya. Ya. Kami 2002 itu ada 5 orang Mas di Supomo, dan di WA Group juga, di WA Group untuk Ikata UPN itu kami ada banyak, sepertinya ada puluhan, ada 30 lebih Mas. Jadi kami solid, ada komunikasi di dalam grup Ikata UPN, di dalam internal Ditjen Minerba sendiri. Kemudian saya sih ini ya, orang yang sangat jarang in touch sama alumni UPN karena memang mungkin tidak gaul ya Pak ya, atau bagaimana. Cuman saya ada satu momen saya pernah ketemu Bang Excel di satu bandara, saya lupa itu di Sepinggan apa di Soekarno-Hatta. Saya pengen approach beliaunya, tapi takutnya beliau lupa, Masnya itu lupa sama saya. Aduh, Bang Excel. Tanggung jawab gue Bang, tanggung jawab gue Bang. Terus kalau kita ingat lah. Jadi untuk maksudnya di luar 2002 itu memang saya agak kurang benar-benar kurang benar-benar ada jalinan komunikasi yang sangat baik gitu. Tapi mungkin dengan adanya virtual meeting seperti ini, kita memang dipaksa untuk bertemu mungkin dengan cara yang lebih mudah daripada sebelumnya. Jadi kalaupun memang ada media-media seperti ini, saya sangat tadi saya diundang sama Planet, dan Planet itu disuruh sama Janun, katanya kamu harus masuk. Planet itu Andreas Marto ya. Betul. Masuk detik ini juga, dan saya clueless ini masalah apa, podcast apa gitu. Ternyata ini untuk menjalin silaturahmi. Itu aja sih Mas Wahyu, salam kenal semuanya. Siap Mas Mervin. Jadi nyambung aja langsung. Jadi Mas Mervin ini untuk Ikata sekarang itu seperti apa sih yang tahu Mas Mervin, dan kedepannya Ikata itu harapan Mas sebagai individu Mas Mervin itu seperti apa sebagai anggota Ikata kan? Oke.
Oke, saya harus agak mikir dulu ya, Mas ya. Jadi memang kan memang ada ikatan di zona di wilayah-wilayah masing-masing ya. Ya. Dan itu akan integrated jadi satu ikatan pusatnya. Di Minerba sendiri itu kami hanya komunikasi dengan ikatan Minerba. Untuk saya pribadi ya, Mas ya, Ya. saya tidak ada communicate dengan ikatan di Balikpapan atau ikatan di Jakarta sendiri pun itu saya nggak ada connection untuk ke komunitas itu. Untuk kedepannya sih memang harus lebih merangkul lagi ya Pak, karena memang banyak sekali alumni tambang UPN yang memang sudah berkarya di luaran sini dan mungkin tidak ada akses untuk di satu komunitas IKT itu sendiri. Jadi sekarang itu kan emang eranya mungkin akan lebih mudah Mas, karena semua kan bisa virtual di mana-mana juga udah bisa connect gitu, nggak harus berkumpul di satu tempat atau di satu gedung. Jadi gimana ya Mas ya? Saya tuh di Jen Minerba sendiri itu ada Ikatan Alumni ITB. Jadi saya kan cari-cari tahu mereka itu ngapain gitu. Mereka tuh memang kompak ya. Maksudnya saya tidak membandingkan ya Pak ya. Saya hanya mau mencontoh mereka itu dengan kekompakannya mereka itu, dan mereka itu komunikasinya baik. Ada entah annual meeting atau weekly meeting antara grup itu sendiri, dan memang hasilnya itu luar biasa bagus, kompak, solid gitu. Dan saya pengennya sih di kata UPN ini bakal mungkin lebih baik daripada itu, lebih solid lagi gitu. Siap, terima kasih Mas Marvin. Sekarang Mas Marvin di bagian apa ini? Saya sih di pengembangan investasi dan kerjasama Pak, di Direktorat Program, Pembinaan Program. Saya juga sekarang lagi diperbantukan di pelayanan usaha mineral Pak, untuk yang melakukan perizinan. Laku-melaku terus. Melaku-melaku Ya, terus. Sebenarnya kan 2002 ini sebenarnya kan terpendam Mas Janun. Iya kan, mutiara yang terpendam ya kan. Tapi kan belum muncul ini. Maunya kalau sudah banyak yang di Jakarta itu kan muncul calon ketua dari 2002 gitu kan. Wah, mantap gitu kan. Janun ya. Oke, makasih Mas Marvin. Lanjut ke ya Mas Amril dengan pertanyaan sama. Monggo Mas Amril. Ya, sama ya disampaikan oleh Mas Jadon tadi. Jadi di IKTA itu sendiri mungkin intinya gini Mas, kalau saya melihatnya bahasanya apa ya, belum membumi gitu ya, belum membumi. Tapi kalau untuk kita angkatan-angkatan ini sudah solid ya, misalkan kayak angkatan 98 di Internas 98, kemudian kita 2002 juga 2002 aja gitu, kemudian angkatan 99 mungkin gitu ya, itu udah cukup membumi. Tapi kalau IKTA, kalau untuk kita di daerah ini mungkin karena keterbatasan sedikitnya SDM atau mungkin kesibukan dan lain-lain, jadi ya tidak terlalu ini. Cuman saya jujur aja Mas, baru terasa itu ya ini kita Al-Fatihah lah, buat kita doakan ke Mas Danda ya, Mas Danda yang sudah mendahului kita. Beliau itu sering sekali posting ya info IKTA itu di grup di Jambi ya, mungkin di saya cek di teman-teman di Bengkulu juga ada, di Lampung juga. Di Lampung juga ya. Dan mungkin pada saat itu nggak banyak yang merespon Mas. Mungkin pada awal dibentuknya grup tahun 2018 ya, kita sempat bentuk grup IKTA di Jambi, kemudian
waktu itu momennya buka puasa gitu, jadi lumayan banyak yang hadir. Dan ya itu pas dengar berita Mas Danda itu, seketika itu kita merasa gimana ya, waduh ini kok kayak gini ya gitu. Ya Ada sesuatu yang hilang ya. ada sesuatu yang hilang gitu ya. Mungkin dari sekian beliau itu nggak pernah ya putus, kalau komunikasi di grup itu selalu share apa aja, share. Cuman mungkin kitanya yang mungkin, saya jujur belum dekat dengan beliau, tapi baru mulai terasa ketika beliau sudah meninggalkan kita gitu ya. Jadi ya mungkin ke depan itu mungkin sama seperti Mas Janun, Mas Merpin, dan juga rekan-rekan yang lain. Mudah-mudahan jaringan IKATA ke depan bisa kita perkuat lagi. Kemudian pada saat ada posting, wah kita butuh nih kita ngeh gitu ya dengan, wah ini informasinya IKATA apa ini gitu kan. Jadi karena jujur kalau di daerah itu yang paling kuat kita di Ikatan Alumni UPN-nya Mas. Jadi itu kita adakan kegiatan-kegiatan rutin gitu ya. Ya seperti Mas Trimbel itu kan, dia termasuk pengurus ya waktu itu kita ini. Ya itu Mas, kalau untuk IKATA ke depan permasalahannya mungkin hampir sama. Mudah-mudahan ke depan itu lebih kuat lagi jaringan kita, saling mengenal. Mudah-mudahan momen virtual seperti yang disampaikan Mas Janun tadi dan juga Mas Merpin bisa mempertemukan kita semua gitu ya nanti momennya itu. Nah itu Mas yang ditunggu-tunggu. Jadi kelihatan semangatnya gitu ya, semangat Korsa kita ya di Tambang UPN. Demikian Mas Wahyu, mungkin tambahan sedikitnya. Ya, ditambah lagi nggak apa-apa. Cukup. Atau Mas Merpin ada tambahan, Mas Merpin atau Mas Janun atau Mas Excel dari diskusi kita ini yang mengenai IKATA sekarang dan IKATA nantinya, itu ada feedback nggak dari obrolan kita ini tadi? Mas Excel kalau ada, atau Mas Janun? Ya, saya kira sekarang ini kan ada momentum kegiatan IKATA ya. Saya memang karena satu dan lain hal harus memilih untuk ke pedalaman Sulawesi, Mas Eli, tapi tetap mendukung, tetap tidak mengurangi. Cuma secara waktu memang belum bisa. Ya saya berharap teman-teman yang ya punya waktu masih bisa mengambil bagian. Kita mungkin akan mengambil peran yang lain. Tapi di grup kadang-kadang di kantor kalau ada sinyal Wi-Fi, saya punya ada sinyal GSM, itu data gini itu cuma di lokasi tambang, jadi di mes nggak ada, adanya cuma di kantor ya pakai Wi-Fi satelit. Jadi saya berharap teman-teman yang sebetulnya punya waktu bisa membantu. Saya ke teman-teman di Angkatan 99 juga akan tetap tetap lewat grup akan tetap menyarankan ya, memberikan informasi terkait IKATA dan program-program yang dijalankan beserta segala impian-impian ya yang selama ini yang sejauh ini sudah sangat luar biasa gitu. Itu. Saya juga makasih sudah diundang untuk di beberapa grup ya, itu Mas Wahyu yang undang. Ya mudah-mudahan suatu saat kalau sudah lebih waktunya lebih free, soalnya masih masa-masa ospek ini, mudah-mudahan lebih free, saya bisa aktif lagi lah bareng sama Mas Wahyu, Mas Andi. Siap. Oke Mas Andi, ada Mas Janun, ada ini Mas Andi atau Mas Janun? Ya mungkin ada ya, ini mungkin udah lewat 1 jam juga Mas Keli ya, biar harapannya, karena kita juga ngelihat, kita nggak tahu mungkin pola kita yang mungkin nanti harus ini challenge juga bagi kami untuk menyiarkan ya, karena kita juga nggak melulu mencari viewer lah gitu kan. Kalau viewer kita mencari gitu kan, tapi kita memang tidak ngejar subscriber gitu kan, karena target kita bukan monetisasinya, tapi lebih ke kita mengakrabkan semuanya sebagai
IKATA 98, ya udahlah kita coba muncul gitu kan. Karena dari awal kita punya hasrat ya dengan ada dulu webinar gitu. Memang ada agak sedikit mungkin belum ketemu aja polanya gitu kan, belum ketemu aja. Dengan harapannya nanti dengan adanya teman-teman ini nanti kita roadshow ya, kita roadshow ini kemarin angkatan paling bawah gitu kan, terus angkatan HMTA ya, yang masih di kampus, terus kemarin itu terakhir 2001 sama berapa Mas Keli ya? 2001, 2007 sama 2009. Nah, 2009. Nah, kita roadshow lah yang di bawah kami dulu gitu kan. Targetnya nanti mungkin akan nyasar ke atas lagi gitu kan. Ke yang sepuh-sepuh lagi gitu kan. Harapannya bukan apa-apa buat kita nyambung tali silaturahmi lah bahasanya. Kayak gini tuh terus terang kita mendengar gitu. Akhirnya kita mendengar dan bisa tersampaikan ke mungkin nanti harapannya untuk ketua yang ke depan lah. Nah, ini yang mungkin akan menjadi pertanyaan dari saya. Sekalian closing statement kali Mas Kli ya. Boleh. Closing statement buat apa yang benar-benar dikehendaki untuk ketua yang akan datang. Apakah atau jangan-jangan malah saya pengen muncul Mas, monggo. Gitu kan. Saya pengen muncul Mas gitu kan. Nah, apa sih yang akan sebagai closing statement, mungkin nggak panjang kali ya. Kita ambil kata berapa silahkan, tapi jangan terlalu panjang gitu kan harapannya. Harapan yang paling mendalam untuk IKATA ke depan, terutama untuk ketua yang baru di masa 2001 2005 ya. Atau 2006 ya. Monggo dari Mas Janun mungkin. Oh, oke Mas. Ini sekalian closing Mas nih. Oke, sekalian closing. Oke, tentu saja yang pertama-tama kami aturkan terima kasih banyak tidak terhingga buat teman-teman, buat para senior juga sesepuh gitu ya, pendiri IKATA yang sudah menanamkan fondasi gitu ya, fondasi yang kuat gitu ya, yang tidak artinya dengan kasak kusuk di luar, kondisi yang di luar, segala keterbatasan tuh masih bisa bisa berdiri tegak kokoh gitu, artinya begitu. Terima kasih banyak dan harapan kedepannya untuk pengurus IKATA, ketua khususnya, wabil khusus ya, mudah-mudahan seperti yang disampaikan rekan-rekan tadi, diantaranya bisa lebih membumi gitu ya. Membumi itu dalam artian menyesuaikan dengan era sekarang gitu ya. Jadi dengan era sekarang metodenya gitu, jadi itu lebih. Tentu saja itu pasti tetap nanti akan disupport oleh rekan-rekan yang memang sudah milenial begitu, kalau bisa dibilang ya udah sudah expert lah. Kalau saya sendiri terus terang Mas, ngapunten ini memang agak-agak masih gaptek gitu ya. Males Mas. Masih pola yang dulu itu masih dipakai. Jadi gitu. Artinya yang disenangi kaum muda itu seperti apa gitu pendekatannya. Harapannya itu Mas-masku semua. Kemudian satu lagi sebagai closing statement, Kang Wahyu, Kang Andi gitu ya. Matur nuwun sangat Mas, jangan bosen, jangan lelah gitu ya. Jangan bosen, jangan lelah. Ini tadi media yang sangat bagus sekali. Apapun yang kami sampaikan di sini Mas, plus minusnya ya nyuwun ngapura Mas. Ini keterbatasan semua. Artinya yang disampaikan ya apa adanya, mengalir gitu aja. Nggak usah dilihat, wah ini kok nggak sesuai dengan ini gitu yang diharapkan ya. Biarkan aja Mas. Jangan bosen, jangan lelah, nanti disaring terus kawan-kawan dari angkatan yang lain, mudah-mudahan dari situ nanti bisa muncul gagasan-gagasan ataupun wacana-wacana yang betul-betul Mas nanti bisa membawa IKATA ke depan tuh semakin tangguh,
Salah itu Mas dari saya. Oke. Teman-teman. Thank you Mas Janon, matur nuwun. Terus lanjut Mas Excel, monggo. Closing. Ya, kalau dari saya harapannya ketua yang terpilih beserta nanti jajaran pengurus boleh membentuk IKATA semakin tangguh. Jadi berkah buat seluruh anggota IKATA. Kemudian jadi wadah yang boleh mempersatukan yang saat ini mungkin masih tercerai-berai. Saya kira itu, dan yang lain yang belum merapat, semoga segera merapat biar IKATA semakin kuat, solid. Terima kasih, Mas Andi. Oke, matur nuwun Mas Excel. Lanjut sambung Mas Amril. Baik. Terima kasih Mas atas waktu yang diberikan. Ini sebetulnya juga sama ya, dipaksa Mas Janun juga untuk ikut podcast ini gitu ya. Intinya untuk IKATA ke depan semakin lebih lebih kuat lagi jaringannya, kemudian bisa lebih mengayomi dan juga sesuai dengan kebutuhan ya. Kondisi kita alhamdulillah sekarang kita lihat lulusan-lulusan tambang itu seperti yang disampaikan Mas-mas tadi ya, sudah tersebar kemana-mana. Kalau di Jambi juga sampai sudah menguatkan satu universitas gitu ya. Jadi di Jambi itu ada Universitas Jambi dan rekan-rekan kita alumni banyak di situ Mas. Alhamdulillah yang luar biasa lah. Ini mungkin ke depan seperti itu bisa mengumpulkan kembali teman-teman yang sudah lama sekali tidak bertemu gitu ya, dan jaringannya bisa diperkuat lagi gitu. Demikian Mas Andi. Oke, terima kasih Mas Amril. Nah, sebagai penutup Mas Melvin masih gabung? Oke. Ya, masih Pak. Silahkan Mas. Nah, karena closing statements dari rekan-rekan mas-mas yang 4 barusan sudah semua ya Pak ya. Jadi saya harus bilang apa lagi? Jadi sama sih Pak, sama dengan Bang Excel, Mas Janun, Mas Amril, Mas Andi. Ini memang ya yang belum merapat. Itu sih emang itu bikin kita lebih solid lagi. Setuju dengan statement itu Pak. Oke, terima kasih Mas Melvin. Ya, artinya mungkin dari keempat-empatnya bisa kita tarik ya. Intinya kita itu masih tercerai-berai gitu. Walaupun kita solid di angkatan masing-masing gitu kan. Tapi untuk nguatin ke atas kita masih perlu banyak lah. Mungkin perlu banyak trik, cara untuk untuk calon ketua mendatang gitu kan. Nanti sama-sama kita support. Harapannya tidak harus yang di atas hanya di atas ke bawah gitu kan, tapi yang di bawah juga harus dongkrak ke atas gitu kan. Harapannya bisa sama-sama bahu membahu. Oke, mungkin itu Mas Wahyu, monggo di closing. Siap, terima kasih. Tidak terasa udah 1 jam, walaupun ada yang berkurang, ada yang bertambah tadi orang-orangnya, tapi itu salah satu acara kita, podcast ini memang ada kendala-kendala seperti ini, yaitu masalah sinyal ataupun teknologi yang kita gunakan. Oke, terima kasih teman-teman. Itu tadi IKATA tangguh di era milenial ya. Kita menghadapi milenial ini. IKATA tangguh di milenial. Karena yang diharapkan teman-teman tadi, milenial ini ketuanya juga mengetahui milenial dan memahami apa yang sudah dibuat pondasi para seniornya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.